Di tahun 2026 ini, kita tidak lagi memperdebatkan apakah AI akan menggantikan manusia, melainkan seberapa jauh kita bisa melangkah bersama artificial intelligence. Namun, di koridor akademik, sebuah pertanyaan besar muncul. Di mana batas antara pemanfaatan dan pemudahan? Halo semuanya, nama saya Siti Aliska Azhara dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2025 dengan NIM 125220043 dan saya merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan akademik. Sebagai seorang pembelajar, saya percaya bahwa prestasi bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang proses yang berintegritas. Dan inilah pandangan saya tentang tren AI dan etika akademik tahun 2026. Lu ada tugas 3 hari lagi deadline. Udah sih, tinggal pakai AI aja. Langsung selesai. Namun, kemudahan ini membawa pisau pada dua. Tantangan etika akademik di tahun 2026 bukan lagi sekedar copy paste mentah. Tantangannya adalah ketergantungan kognitif. Coba deh lihat sekarang. Di zaman sekarang ini bukan lagi AI, tempat robot, atau tempat kita searching segalanya. Apa sih jawaban ini? Ya, sekarang udah eranya AI agents, dimana kita bisa meminta mereka untuk mereview belahan jurnal, memetakan konsepnya, membuatkan draft riset dalam hitungan menit. Keren, wow, efisien, luar biasa. Tapi teman, coba sih kita renungin dan pikir lagi bareng-bareng bahwasannya ada harga mahal yang harus kita bayar demi kenyamanan itu. Namanya adalah cognitive atrophy atau penurunan fungsi kognitif. Bayangin, kalau argumen, hipotesis, sampai kesimpulan riset kita itu disuapin sama yang namanya algoritma. Terus fungsi kita sebagai mahasiswa, sebagai researcher, sebagai masyarakat itu apa? Cuma copy paste. Terus divalidasi sama peneliti. Beberapa tahun lagi kita semua bakal lulus, pakai toga, pakai ijazah, dan dapat gelar sarjana. Tapi pas kita berdiri di panggung wisuda, kita tanya sama diri kita sendiri. Ini gelar emang kita yang punya karena kita belajar mengerjain suatu tugas, atau sebenarnya milik server komputer di luar sana yang udah ngerjain 70% dari tugas-tugas kuliah kita pas kita masuk ke dunia kerja, atau pas kita harus turun ke masyarakat buat nyelesain masalah yang emang real. Kita nggak cuma bisa klik tombol generate buat dapat solusi instan. Masyarakat butuh empati kita, analisis kita, dan butuh contoh kita. Dan kalau kita nanya ke AI, bisa aja bias. Lantas, bagaimana kita dapat menyikapinya? Apa kita harus stop AI? Enggak dong, enggak realistis. Itu adalah teknologi yang bakal ada dan bakal makin pintar. Yang harus kita ubah adalah cara main kita. Semuanya perhatian. Etika akademik di era 2026 ini bukanlah tentang melarang teknologinya, melainkan mendefinisikan peluang lagi. Yang pertama, jadikan AI sebagai mitra debat intelektual. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi resmi dari UNESCO untuk memicu critical thinking. Jangan gunakan AI sekedar untuk mencari jawaban instan. Balik perintahnya. Ini draft analisis saya, tolong bertindak sebagai reviewer kritis yang skeptis lalu tunjukkan di mana letak celah logika dari argumen saya ini. Cara ini bisa memaksa otak kita tetap aktif saat berpikir. Yang kedua, posisikan diri kita sebagai pengawas yang teliti. Ada fenomena bernama AI hallucination. Kondisi di mana AI mengarang data palsu dengan bahasa yang sangat meyakinkan. Disinilah kita butuh kemampuan evaluative judgment. Tugas kita adalah melakukan validasi ketat dan memeriksa jurnal aslinya, bukan menelan mentah-mentah output dari mesin. Yang ketiga, bangun budaya AI disclosure, yakni meniru standar etika dari penerbit jurnal ilmiah top dunia sekelas Nature dan Elsevier. Mari berhenti sembunyi-sembunyi saat menggunakan AI. Di halaman terakhir tugas kita bisa melampirkan prompt logs yang jujur. Tunjukkan di bagian mana AI membantu kita, dan di bagian mana yang merupakan hasil pemikiran murni kita sendiri. Transparansi dan kejujuran itu jauh lebih terhormat. Menjaga integritas akademik di era artificial intelligence ini memang menantang. Godaan instannya sangat besar. Tapi ini bukan lagi sekedar urusan takut melanggar aturan kampus, melainkan tentang menjaga harga diri dan kehormatan kita sebagai ilmuwan masa depan.